Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Shalom, halo Transformers, welcome to Transformation Church. Bersyukur sekali kita dapat berjumpa kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Pastinya kami terus berharap Anda sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan Pastor Bambang di TC Online Sunday Service minggu lalu, keuangan yang berkemenangan didasarkan pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, sesungguhnya itu semua datangnya dari Tuhan dan adalah kepunyaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat berkat dan anugerahnya. Sekarang, mari kita siapkan hati dan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Allah yang penuh kemenangan. Happy Sunday! Mari hari ini bersama-sama kita memuji Tuhan, sebab kita mau mengingat terus akan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari hari ini berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Woo. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan
Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami boleh memuji Engkau, roh kami boleh bersuka cita Tuhan. Sebab kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Are you hurting and broken within? Overwhelmed of the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and tread from the joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought
Jesus, oh, Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Jesus Jesus Christ. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tentunya doa kami Anda tetap terus bersemangat ketika kita terus menjalani transformation journey kita ini bersama-sama. Sepanjang 4 minggu terakhir ini kita sudah belajar bersama-sama dengan sebuah seri yang kita sebut dengan Victorious Life atau hidup yang berkemenangan. Kita belajar bagaimana menjalani kehidupan yang berkemenangan. Kita belajar tentang sebuah gaya hidup dari hidup yang berkemenangan, perspektif yang berkemenangan, dan tentunya keuangan yang berkemenangan. Nah, di minggu yang terakhir di bulan Juli ini, saya ingin berbagi tentang sebuah prinsip yang memang bukan ada dalam seri Victorious Life anymore, tetapi ini adalah sebuah hal yang saya dapatkan saya rasa penting untuk kita semua pahami, dan saya merasa Tuhan memberikan message ini buat kita semua di tengah-tengah tema yang membuat kita pump up, membuat kita bersemangat, membuat kita antusias, tetapi kita harus kembali kepada yang mendasar atau back to basic. Sebabnya hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah topik yang saya beri judul Start Small atau mulai dari yang kecil. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali kita bicara soal kemenangan atau bicara soal keberhasilan, kita cenderung berpikir sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dahsyat ataupun di luar apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi itu semua tidak salah, tetapi ada satu hal yang mendasar, yaitu bagaimana kita memulai itu semua dengan benar. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua dari sebuah kisah yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ketujuh. Ini adalah sebuah kisah yang fenomenal di mana Nabi Elisa berhadapan dengan seorang yang dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan terjepit, tetapi lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa dan kemudian dilakukan oleh wanita ini, kebetulan adalah seorang janda, kita justru akan belajar tentang prinsip-prinsip yang mendasar tentang start small dan bagaimana Tuhan bisa memakai atau melakukan hal-hal yang luar biasa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Tentunya kalau kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita akan menemukan seringkali bahkan Yesus sendiri memberikan sebuah kisah dan contoh atau perumpamaan. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang bahkan seringkali insignifikan atau tidak diperhitungkan. Tapi kemudian ketika Tuhan yang bergerak, maka hal-hal yang kecil itu menjadi luar biasa. Nah, hari ini saya berdoa apa yang kita akan pelajari sama-sama akan membuat kita semua mengerti tentang prinsip ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan buat saudara dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh.
Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan." Jadi ini seorang janda. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, saudara, menarik sekali kita membaca dan mendengar tadi kisah seorang janda yang dalam kondisi terjepit, hutang jatuh tempo, kemudian ditagih, dan karena tidak mampu membayar, karena dia adalah seorang janda, maka kedua anak laki-lakinya akan diambil menjadi budak sebagai ganti pembayar hutang. Dalam situasi yang kritis inilah kemudian Elisa hadir di dalam kisah ini dan kemudian meminta wanita ini melakukan sesuatu dan kemudian Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, saudara, dari kalimat-kalimat atau dari kisah ini kita akan belajar sebuah prinsip yang menarik, sederhana tetapi sangat powerful. Paling tidak ada 4 statement atau 4 pembelajaran penting yang saya mau kita semua belajar sama-sama dari kisah janda ini, wanita janda ini, dan yang tadi disebut dengan olive oil atau minyak yang dia miliki. Dalam bahasa Inggris dikatakan olive oil. Nah, yang pertama dalam bahasa Inggris terjemahan Amplified maksud saya dituliskan begini. "Your maid servant has nothing in the house except a small jar of olive oil." Hambamu ini tidak memiliki apapun di dalam rumah kecuali sebuah buli atau sebuah bejana kecil yang berisikan minyak olive atau minyak zaitun. Nah, menarik sekali kalimat pertama ini sudah mengandung sebuah kontradiksi di dalam kalimatnya. Has nothing in the house, tidak punya apapun di rumah ini except a small jar of olive oil, kecuali sebotol kecil atau satu bejana kecil dari minyak zaitun. Nah, berapa banyak dari kita yang seringkali punya kecenderungan seperti wanita janda ini, kita ini terlalu fokus seringkali kepada isu, masalah, problem yang kita hadapi, sehingga kita akhirnya kehilangan kesempatan untuk bersyukur atau mensyukuri apa yang sebenarnya kita miliki. Dengan kata lain, wanita ini tadi mempercayai atau melihat atau punya sebuah anggapan bahwa yang disebut dengan minyak zaitun yang kecil tadi, tempatnya small tadi, itu nggak ada artinya. Saking sedikitnya, saking kecilnya menjadi insignificant atau nggak berarti. Nah, seorang penulis dan juga seorang misionaris yang luar biasa namanya Elisabeth Elliot menuliskan begini. "If you believe in a God who controls the big things," kalau kamu mempercayai Tuhan yang mengendalikan hal-hal yang besar, you have to believe in a God who controls the little things. Kamu juga harus percaya kepada Tuhan yang mengendalikan hal-hal yang kecil. It is we, of course, to whom things look little or big. Tentunya kembali kepada kita yang cenderung melihat atau meyakini benda-benda itu atau hal-hal itu terlihat kecil atau besar. Jadi dengan kata lain,
No things are too big or too small for the Creator Himself. Buat Tuhan, nggak ada yang disebut terlalu kecil atau terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar sampai membuat Tuhan itu jadi tidak punya solusi. Tetapi juga tidak ada yang terlalu kecil sehingga buat Tuhan jadi nggak penting ketika itu bicara tentang Anda dan saya. He is actually above all things. Dia ada di atas segala sesuatunya. Dan sama seperti yang kita sudah pelajari dalam Victorious Life Series, dalam tema Victorious Perspective, kita belajar bahwa seringkali perspektif kita, cara pandang kita, bagaimana kita meyakini dan melihat sesuatu, itu yang menentukan. Makanya Martin Luther King Jr. pernah menuliskan begini atau pernah mengatakan begini, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Kalau kamu nggak bisa terbang, maka larilah. Kalau kamu nggak bisa lari, maka berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap bergerak maju. Dengan kata lain begini, start small. Mulai dari yang kecil. Mulai dari apa yang ada. Start with the things that you have and what you can do. Then trust God and leave it to Him. Mulai dari apa yang ada, mulai dari apa yang kita bisa lakukan, lalu kemudian percaya kepada Tuhan dan serahkan kepadanya. Jadi dari pembelajaran ini saya berdoa dan berharap kita semua memahami bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang bisa berkata di hadapan Tuhan bahwa dia tidak memiliki apapun. Sebab dalam kehidupan kita akan selalu ada hal-hal yang kelihatannya kecil, hal-hal yang bahkan mungkin insignificant. Seperti janda wanita tadi. Sesuatu yang kecil di dalam bejana kecil, minyak olive yang mungkin gak ada artinya sehingga dianggap insignificant. Apa minyak kecil atau botol kecil minyak yang ada dalam kehidupan? Mungkin itu bicara tentang orang-orang terdekatmu. Mungkin ini bicara tentang pekerjaan yang kau miliki. Mungkin ini bicara soal pengetahuan, keahlian yang kau miliki. Mungkin bicara orang tua yang mengasihimu. Mungkin ini bicara pasangan. Mungkin ini bicara apapun hal-hal yang kelihatannya mungkin sesuatu yang karena sudah terlalu rutin kita miliki sehingga we take it for granted. Sehingga kita seringkali jadi menyia-nyiakannya. So sekali lagi, jangan menganggap apa yang kecil itu insignificant. Karena kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat sama seperti kisah tadi, Tuhan bisa lakukan dari apa yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Nah, pernyataan kedua yang saya mau angkat adalah ketika Elisa kemudian memberikan perintah atau instruksi kepada janda ini. Dikatakan, go, borrow containers from all your neighbors, empty containers, and not just a few. Ini dari terjemahan Amplified. Pergilah, pinjamlah tempat-tempat kontainer, tempat penyimpanan dari semua tetanggamu, teman-temanmu yang kosong ini. Dan jangan cuma sedikit. Nah, statement yang disampaikan oleh Elisa atau instruksi ini mengandung sebuah pernyataan yang luar biasa, yaitu the importance of a friendship. Pentingnya sebuah persahabatan atau hubungan dalam kehidupan kita. Khususnya untuk memiliki orang-orang percaya, teman-teman orang percaya di sekitar kita. Karena dengar baik-baik, no one will survive alone. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan sendirian. Kita membutuhkan pertolongan, bantuan dari sahabat-sahabat kita, dan sebaliknya mereka juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari Anda dan saya. Ini adalah sebuah mutual atau sebuah hubungan yang saling. Bayangkan ketika janda tadi dan kedua anak laki-lakinya diminta untuk mengumpulkan jars of oil, tempayan atau tempat kontainer untuk mengisi minyak zaitun tadi, akan sangat mustahil jadinya kalau mereka tidak punya hubungan yang baik, atau tidak punya pertemanan, atau tidak punya persahabatan, atau tidak punya hubungan, atau bahkan tidak ada dalam sebuah komunitas yang akan menolong mereka. Tentunya saudara, kalau orang yang tidak kita kenal, mungkin saja, tetapi kecenderungannya kita akan lebih suportif, kita akan lebih all out, kita akan menolong dan gak akan kesulitan, apalagi dalam waktu yang sangat singkat.
Dan dalam kondisi kritis, mereka adalah orang-orang yang akan menolong seperti sahabat atau orang-orang yang ada di sekitar janda ini tadi. So a friendship, a relationship, a community, a fellowship is very important. Jadi prinsip yang kedua ini kita belajar jangan hidup sendiri, hidup dalam komunitas, bangunlah persahabatan, persaudaraan, bukan hanya karena kita membutuhkan mereka, tapi karena mereka juga membutuhkan kita. Remember, kita ini disebut sebagai sama seperti anggota tubuh. Kita saling mendukung, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, pernyataan yang ketiga ada kita temukan bukan dalam terjemahan Amplified, tapi dalam terjemahan The Message. 2 Raja-Raja pasal 4 tadi. Di ayat yang kelima sampai dengan yang keenam dituliskan begini. She did what he said. Janda tadi melakukan apa yang Elisa perintahkan atau katakan. She locked the door behind her and her son. Dia mengunci pintu di belakangnya dan anak-anaknya. As they brought the containers to her, she filled them. Dia mengunci pintu ketika dia dan anak-anaknya sudah di dalam, kemudian membawa kontainer atau tempat penyimpanan itu kepada ibunya ini, lalu kemudian dia mengisinya. Nah, menarik sekali bahwa kalimat yang sangat singkat dalam terjemahan The Message di ayat kelima ini menuliskan she did what he said. Saudara, simply said, dengan sederhana, ayat ini sedang mau mengatakan bahwa sekalipun ada di tengah-tengah sebuah kondisi yang krisis, kondisi yang terjepit, kondisi yang sulit, the widow has decided to keep the faith. Wanita janda ini tetap memutuskan untuk percaya atau mempertahankan imannya. Dia tidak larut dalam ketakutan sehingga akhirnya tidak melakukan apapun. Dia tidak larut bahkan tidak menjadi marah atau kecewa lalu kemudian menjadi pahit sehingga dia hanya marah-marah kepada Elisa. Tetapi dia memilih untuk percaya dan taat kepada apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Yaitu pernyataan Tuhan yang dinyatakan lewat Nabi Elisa ini. Hudson Taylor menuliskan God's word done in God's way will never lack God's supplies. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan atau karya Tuhan yang dilakukan dengan caranya tidak akan pernah kekurangan sumber daya atau kekurangan supply itu persediaan. Artinya nggak akan pernah kekurangan dengan kata lain. Sesuatu yang memang menjadi karya Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan. Makanya bukan hanya pekerjaannya tapi bagaimana pekerjaan itu dilakukan atau cara itu dilakukan. Sama pentingnya tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan apa yang menjadi kebutuhannya. Anda mesti ingat bahwa obedience is actually an act of faith. Seringkali ketaatan itu adalah sebenarnya tindakan iman. Iman kita yang diterjemahkan menjadi tindakan itulah yang disebut dengan ketaatan. Sekalipun kelihatannya sulit dan bahkan mustahil, setiap kali kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya, maka disitulah iman itu bekerja. Saya ulangi sekali lagi. Sekalipun seringkali kelihatannya sulit dan bahkan mustahil, tetapi setiap kali kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya, maka disitulah iman itu bekerja. Karena ketika janda ini taat kepada perintah Tuhan lewat Nabi Elisa, maka kemudian mujizatnya terjadi. Mereka mengumpulkan kontainer atau tempayan atau buli-buli untuk dituangin minyak ini. Kemudian dibawa masuk, dikunci pintunya. Exactly the same. Tidak ada yang dikurangi, tidak dilebihkan. Taat 100%. Dan minyak yang dituangkan itu tidak berhenti memenuhi. Padahal dari yang small. Kemudian ketika dipenuhi, terus never lack of supplies. Nggak pernah kekurangan. Terus mengisi. Sampai ke botol yang terakhir. Dan Alkitab mencatat. Ketika tidak ada botol lagi. Dan anak-anak
dari janda ini berkata, iya habis botolnya, habis tempayannya. Di situ dikatakan minyaknya berhenti mengalir. Jadi kelihatannya sederhana, tapi prinsip ini memberikan sebuah gambaran bahwa ketaatan yang sederhana kepada perintah Tuhan akan menghadirkan mujizat atau perkara yang lebih daripada sederhana, tetapi luar biasa. Dan prinsip terakhir atau poin terakhir yang saya mau bagikan buat kita semua, yang keempat adalah ketika kemudian janda ini lapor kepada sang nabi bahwa apa yang terjadi seperti yang sudah dikatakan, kemudian dia berkata, go sell the oil and pay your debt. Pergi jualah minyak ini dan bayar hutangmu. Dan bukan hanya hutang, dikatakan apa? And you and your sons can live on the rest. Inilah pernyataan yang keempat. You and your sons can live on the rest. Kamu dan anak-anak laki-lakimu atau putramu ini dapat hidup dari kelebihannya. Dari apa yang masih tersisa. Jadi kisah ini dimulai dengan sebuah fakta bahwa tukang kredit atau penagih hutang dalam bahasa yang lebih formal itu akan segera datang untuk mengambil kedua putra janda ini untuk dijadikan budak karena sebagai ganti pembayaran dari hutang-hutang yang tidak bisa dia bayar. Tetapi melalui serentetan tindakan-tindakan yang taat dan pernyataan iman yang diwujudkan dalam tindakan oleh wanita ini, kemudian dia dan anak-anaknya mengalami God's abundant provision that comes from something that was small and insignificant. Mereka mengalami penyediaan Tuhan yang berkelimpahan. Ingat, bukan hanya bisa memenuhi hutang, bahkan lebih sehingga mereka bisa hidup darinya. That comes from something yang datang dari sesuatu yang awalnya sebenarnya kecil dan bahkan tidak berarti. Ingat, wanita itu bahkan tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki itu signifikan. Sampai dia berkata nggak ada apapun di rumah. Tapi dari apa yang insignificant, apa yang kecil, apa yang nggak berarti, apa yang dianggap nggak ada maknanya itu. Ketika dia mempercayai pernyataan firman Tuhan, kemudian melakukannya, apa yang sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, starting small doesn't mean that you or the things will remain small. Memulai dari yang kecil, memulai dari yang sederhana, bukan berarti akan selamanya kecil atau sederhana. Small things are even actually often used by God to demonstrate His greatness. Apa yang kecil justru seringkali dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan, menunjukkan keluar biasanya, kedahsyatan Tuhan. Karena di mana ada keterbatasan, di mana ada kesukaran, di mana ada kemustahilan, disitulah Tuhan menyatakan dirinya dan kedahsyatannya. Dan kita menyadari tentunya saudara bahwa kita ini memang terbatas. Billy Graham, mendiang seorang evangelis yang luar biasa dipakai Tuhan, pernah berkata begini, the Christian life is not a constant high. Kehidupan kekristenan itu tidak selalu di atas atau selalu tinggi. Dia bahkan berkata, I have my moments of deep discouragement. Saya bahkan pernah memiliki momen-momen di mana saya benar-benar menjadi lemah, gak berdaya. I have to go to God in prayer with tears in my eyes. Saya bahkan harus datang kepada Tuhan dalam doa dan dengan air mata di dalam perkataan saya and say, oh God, forgive me or help me God. Seringkali saya harus datang kepada Tuhan di dalam doa dan air mata dan berkata, Tuhan, ampuni aku atau tolong aku.
Saudara, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa memang kita ini bahkan bukan hanya apa yang kita miliki atau yang kita bisa lakukan, bahkan kita sendiri, pribadi kita seringkali menurut ukuran dunia itu small dan insignificant, kecil dan gak punya makna. Tetapi ketika yang kecil dan sederhana itu diserahkan kepada Tuhan dan kemudian diproses dengan caranya Tuhan dan kemudian mengikuti cara-cara jalannya Tuhan, maka proses itu tadi bahkan bisa menghadirkan hal-hal yang luar biasa. It's okay to be afraid. It's okay to be discouraged. Gak apa-apa, kadang-kadang kita bisa lemah, kita takut seperti wanita janda ini, bahkan begitu ketakutan karena dia pikir dia gak punya apa-apa. Sama seperti kita ketika kita menghadapi kehidupan kita, apalagi kemarin temanya victorious life. Wah, hidup saya harus berkemenangan. Tapi kenapa ya saya kayaknya masih punya banyak ketakutan, saya punya banyak kekhawatiran, saya bahkan punya banyak tantangan. It's okay. Makanya banyak orang suka bilang it's okay to be not okay. Gak apa-apa kalau kita tuh ngerasa kadang-kadang gak okay gitu. That is the perfect time. Itulah waktu yang terbaik for us to come before God. Untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Dan seperti Bill Graham tadi berkata, God, forgive me, or help me God. Tuhan ampuni saya. Tolong saya. Hari ini saya berdoa Anda semua belajar tentang sebuah prinsip yang sederhana, yet so powerful. Start small and see what God can do in you and through you and your obedience. Mulailah dari yang kecil, dan kau akan melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidupmu dan melalui hidupmu dan ketaatan. Tuhan, kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa kerinduan kami, bahkan membawa semua keterbatasan kami. Bahkan seringkali juga ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan kelemahan kami. Tapi kami menyadari Tuhan, sama seperti wanita janda tadi, kami bisa saja memulai ini semua dengan ketakutan, dengan bahkan kami gak lagi melihat hal-hal yang sudah dipercayakan kepada kami. Bahkan kami pikir kami gak punya semuanya, kami kehilangan semuanya. Tapi kami tahu ketika kami datang mengangkat tangan, Tuhan kami tahu Engkau yang turun tangan menolong kami. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau Anda dalam sebuah situasi, kondisi yang mirip seperti apa yang baru saja kita dengar sama-sama seperti wanita ini, atau bahkan Anda merasa Anda sendiri kecil dan gak berarti, ini adalah waktu yang terbaik buat Engkau datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya. Dan lihat, sama seperti buli kecil yang berisi minyak yang terbatas ini, di tangan Tuhan, bukan hanya ini bisa dipakai secara luar biasa, bahkan bermultiplikasi, bahkan menjadi berkat, menyelesaikan semua yang harus diselesaikan, bahkan lebih, dan memberikan kehidupan. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, demikianlah pernyataan ini juga terjadi dalam kehidupan setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, ketika mereka percaya kepada Tuhan dan meyakininya. Jadi sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, sesuai iman mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya apa yang baru saja kita doakan boleh menjadi encouragement buat kita semua. It's okay to be not okay. Sebabnya hari ini saya juga ingin memberikan sebuah great opportunity, kesempatan yang luar biasa buat saudara dimanapun Anda berada. Kalau Anda merasa insignificant, Anda merasa nggak berarti, Anda merasa kecil, Anda merasa nggak bisa lakukan apa-apa, bahkan Anda mungkin berkata, saya ini manusia berdosa, saya ini nggak layak bahkan untuk dikasihi. Dengar baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, firman Tuhan menuliskan, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi Anda. Siapapun Anda, justru itulah alasan kenapa Tuhan ada. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati, taat sampai mati di kayu salib. Kemudian bangkit membawa saudara dalam kuasa kebangkitan yang sama. Kalau Anda berkata Anda membutuhkan Tuhan hari ini, maukah engkau datang kepada Dia dan mulai memiliki hubungan secara pribadi dengan Dia?
Simply follow my prayers. Katakan dengan imanmu, Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, ini aku. Aku tahu aku terbatas, aku berdosa. Tapi aku percaya Tuhan mengasihi aku. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, mengampuni dosa dan menebus hidupku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku menyerahkan hidupku mulai hari ini. Engkau yang memimpin dan memegang kendali penuh atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Saudara akan memulai sebuah perjalanan yang baru sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, sebagai murid-muridnya. Saudara tentunya welcome to continue this transformation journey, untuk melanjutkan perjalanan transformasi ini bersama dengan kami semua di Transformation Church. Saudara bisa send direct message, saudara bisa komen, saudara bisa kirimkan message kepada kami lewat Instagram, lewat YouTube, dan bahkan saudara welcome to join us setiap hari Minggu jam 4 di on-site Sunday service. Doa kami semua, kita semua boleh terus bertumbuh. Apapun yang dimulai kecil, tapi waktu itu dibawa dalam prosesnya Tuhan. Kau akan lihat pada akhirnya, Tuhan jadikan itu indah pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. God bless you. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Puji syukur kepada Tuhan buat apa yang kita boleh sama-sama dapatkan dan alami hari ini. Tentunya saudara, berkat yang sudah kita terima tidak berhenti, kiranya tidak hanya sampai dalam kehidupan kita. Tetapi saya mengencourage kita semua, bagikan apa yang menjadi berkat, insight, bahkan revelation, atau bahkan sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, engkau bisa bagikan di sosial media, engkau bisa bagikan secara langsung. Dan pastikan saudara untuk tetap ada bersama-sama dengan kami semua di Transformation Church. Saudara bisa follow Instagram @transform.indonesia, saudara bisa subscribe YouTube channel kami Transformation Church Indonesia, dan saudara welcome to join us every Sunday 4 p.m. setiap hari Minggu jam 4 sore di Alam Sutra. Saudara, doa kami semua, apa yang saudara dapatkan tidak berhenti sampai di sini, tapi ini waktunya buat kita semua untuk melangkah dalam ketaatan, bukan hanya mendengarkan dan menerima firman tadi dengan sukacita, tapi kemudian melakukannya dengan taat dan setia. Percayalah, ada pertolongan dan kasih karunia Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk menjalaninya dalam ketaatan. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat, dan persekutuan pertolongan dari Roh Kudus yang terus menyertai, mengurapi, dan memampukan kita semua untuk menggenapi apa yang jadi rencananya. Kita mungkin memulai hari ini sesuatu yang kecil dan sederhana, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus, biasa kita yang percaya,
menerima berkat anugerah pengudusan ini dan siap untuk menjalani dengan taat dan setia, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed Sunday and God bless you.